Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Ari Darmawan, NIM 36192302047. Prodi D4 Teknik Manufaktur Kapal. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas UTS dari mata kuliah Permesinan Perkapalan. Di sini saya akan menjelaskan mesin diesel 2 tak dan 4 tak. Sebelum kita lebih lanjut untuk membahas 2 tak dan 4 tak, kita akan membahas mesin dieselnya. Mesin diesel sering digunakan beberapa kendaraan berbobot berat yang membutuhkan torsi yang besar dan bahan bakarnya irit. Dan juga mesin diesel mesinnya kuat, tidak mudah rusak. Karena itulah banyak mobil besar seperti truk dan bus yang menggunakan mesin ini. Yang kedua yaitu irit bahan bakar. Mesin berbahan bakar solar ini tidak menggunakan busi juga. Untuk mematikan apinya yaitu memanfaatkan tekanan dan temperatur yang sangat tinggi di dalam blok silindernya. Ya, seperti itu mesin diesel. Itu lanjut ke mesin diesel 2 tak. Mesin diesel 2 tak. Jenis mesin ini hanya membutuhkan 2 langkah saja pada siklus kerjanya. Setiap langkah memerlukan setengah putaran engkol atau setengah putaran crankshaft. Total untuk menghasilkan tenaga gerak hanya melakukan 1 putaran engkol saja. Tenaga yang dihasilkan berasal dari pembakaran solar dan udara yang berada dalam silinder. Kelebihan dari mesin diesel 2 tak ini menghasilkan torsi yang cukup besar, namun sayangnya untuk konsumsi bahan bakar termasuk boros. Selanjutnya yaitu tahap-tahap mesin diesel 2 tak dalam mengeluarkan tenaganya. Yang pertama, 1. Hisap. Pada tahap ini, udara luar akan dimasukkan ke dalam silinder untuk selanjutnya akan mengalami kompresi agar suhu udara menjadi meningkat. Kedua yaitu pemasukan bahan bakar. Setelah udara panas, bahan bakar masuk, lalu tercipta percikan api. Dan setelah itu piston akan mengeluarkannya di dua ini, proses hasil dan buang. Karena suhu udara kompresi yang dihasilkan lebih tinggi dari titik nyala solar, maka bahan bakar solar tersebut akan terbakar dengan sendirinya. Sudah saya jelaskan tadi, karena diesel tidak memakai busi untuk memati apinya. Proses tersebut membuat piston terdorong sehingga mesin bisa berputar dan menghasilkan energi. Selanjutnya, zat sisa pembakaran tadi dibuang melalui katup buang dengan dorongan blower yang ada dalam mesin. Itu penjelasan mesin diesel 2 tak. Selanjutnya, penjelasan mesin diesel 4 tak. Cara kerja mesin diesel ini sama dengan versi 2 tak, hanya saja siklusnya yang berbeda, yaitu melalui 4 tahapan. Jadi untuk menghasilkan tenaga penggerak diperlukan 2 kali engkolan crankshaft. Meski torsi yang dihasilkan tidak sebesar mesin 2 tak, namun untuk masalah keiritan bahan bakar yang 4 tak ini menang. Tenaga yang dihasilkan berasal dari pembakaran solar yang kemudian mengeluarkan tekanan untuk mendorong piston. Karena lebih hemat dalam penggunaan solar, maka mesin tipe ini paling banyak dipakai keperluan transportasi umum. Untuk tahap-tahapannya yaitu 1. Proses hisap. Pada tahap awal, udara yang ada di luar akan masuk ke dalam silinder ketika piston bergerak dari titik mati atas atau TM A ke titik mati bawah atau TMB. Pergerakan tersebut akan memperbesar volume silinder yang ada dalam mesin sehingga udara akan masuk melalui intake valve. Intake valve atau bahasa umumnya klep.
Prinsip dari mesin ini adalah menghasilkan tekanan tinggi dari udara luar masuk ke dalam silinder. Yang kedua yaitu proses kompresi. Setelah proses hisap, selanjutnya udara masuk ke dalam silinder akan dimanfaatkan untuk mendapatkan suhu udara yang tinggi. Pergerakan piston dari atas ke bawah semakin lama akan membuat kondisi silinder menyempit sehingga udara akan termampatkan atau semakin padat. Setelah proses kompresi selanjutnya akan terjadi pembakaran solar. Yang ketiga yaitu proses hasil. Karena mesin ini tidak menggunakan busi sebagai pemati, maka proses pembakaran harus berjalan dengan sendirinya. Dalam hal ini caranya adalah memaksimalkan kompresi udara supaya suhunya naik dan melebihi titik bakar dari solar. Dari pembakaran ini akan dihasilkan gaya ekspansi yang mampu mendorong piston. Pada proses hasil, piston-piston berada di titik mati bawah atau TMB karena terdorong terus oleh gaya tersebut. Yang keempat yaitu proses buang. Piston yang tadinya di bawah akan bergerak ke atas sehingga exhaust valve akan terbuka. Clap X dalam bahasa umum. Pergerakan tersebut akan mendorong sisa pembakaran keluar melalui knalpot. Siklus ini terus berulang beberapa kali dan akan berhenti jika solar habis atau dikontak off oleh sopirnya. Yang selanjutnya yaitu rasio kompresi. Rasio kompresi pada mesin pembakaran dalam atau pembakaran luar adalah nilai yang mewakili rasio volume ruang pembakaran dari kapasitas terbesar ke kapasitas terkecil. Ini adalah spesifikasi mendasar bagi hampir semua mesin pembakaran umum. Dalam mesin piston, rasio yang dimaksud adalah rasio antara volume silinder dan ruang bakar ketika piston berada di titik mati bawah atau TMB singkatannya, dan volume ruang bakar saat piston berada di titik mati atas. Misal, silinder dan ruang bakar dengan piston di bawah berisi 1000 cc udara. Ketika piston telah pindah ke atas dan volume tersisa dalam kepala atau ruang bakar menjadi 100 cc, maka rasio kompresi proporsional digambarkan sebagai 1000:100 atau dengan pecahan yaitu 1:10. Rasio kompresi tinggi diinginkan karena memungkinkan mesin untuk mengekstrak energi mekanis lebih dari massa campuran udara bahan bakar karena lebih tinggi efisiensi termalnya. Hal ini terjadi karena mesin pembakaran internal adalah mesin panas dan efisiensi yang lebih tinggi tercipta karena rasio kompresi yang lebih tinggi memungkinkan suhu pembakaran yang sama dicapai dengan lebih sedikit bahan bakar, sementara menciptakan siklus ekspansi lebih panjang dan menciptakan output daya lebih mekanis dan menurunkan suhu buangan. Mungkin lebih mudah menganggapnya sebagai rasio ekspansi, karena ekspansi yang meningkat akan mengurangi suhu gas buang dan energi yang terbuang ke atmosfer. Mesin diesel sebenarnya memiliki tinggi suhu puncak pembakaran dibanding mesin bensin, tetapi ekspansi yang lebih besar berarti membuang panas lebih sedikit di saluran buang. Namun, jika rasio kompresi yang tinggi diaplikasikan ke mesin bensin itu terkena ketukan jika menggunakan bahan bakar beroktan rendah. Contohnya seperti premium, itu sangat rendah oktannya di jajaran bahan bakar. Hal ini dapat mengurangi efisiensi atau merusak mesin. Jika diterus-teruskan akan menyebabkan mesin jebol. Kelebihan dari kompresi yang tinggi yaitu dapat menciptakan tenaga yang besar. Kekurangannya
yaitu dapat membuat mesin jebol jika bahan bakarnya oktannya rendah atau jelek lah gitu. Ya memang ada plus minus sih. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan displacement volume piston. Piston displacement atau yang artinya volume langkah piston atau torak dan biasa disingkat dengan istilah displacement. Volume langkah torak adalah volume dari posisi torak yang berada pada TMB yaitu titik mati bawah sampai saat torak berada posisi TMA titik mati atas atau top. Pada engine yang memiliki jumlah silinder lebih dari satu, maka volume langkah pistonnya merupakan jumlah semua silinder atau disebut total displacement. Pada umumnya, engine yang memiliki volume torak yang besar maka akan menghasilkan output tenaga yang besar juga. Hal ini dikarenakan silinder mampu menghisap lebih banyak campuran bahan bakar dan udaranya. Cara menghitung ini displacement volume piston yaitu P dikalikan diameter dikalikan langkah dibagi 4000 jika itu mesin untuk satu piston. Jika lebih dari satu, Pi dikalikan diameter kalikan langkah dikalikan jumlah piston sebanyak piston yang ada di mesin itu, lalu dibagi 4000, maka di situ akan ada hasilnya. Sudah semua yang saya jelaskan. Akhirul kalam saya ucapkan, saya memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang enak didengar atau kurang enak di hati para saudara-saudara saya semua. Saya meminta maaf, dan saya meminta maaf jika info yang saya berikan tidak lengkap atau kurang jelas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.